Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sama melihat pribadi Roh Kudus hari ini, ya. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai 39. Tapi saya akan ajak kita melihat dari ayat 33. Yohanes 7 ayat 33 sampai 39. Saya akan bacakan buat kita. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi waktu itu Yesus bilang, dia bilang waktunya tinggal sedikit lagi, Dia akan segera kembali kepada Bapa. Ya, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang pada yang lain, kemanakah ia akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya itu, kami akan mencari engkau, tapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada? Nah saudara, jadi Yesus bilang, udah kasih tahu, tapi mereka tidak paham bahwa Yesus itu akan mati, Yesus akan bangkit, dan Yesus akan naik ke sorga. Jadi mereka bingung, mereka tidak paham saudara. Ya. Nah ayat 37 saudara perhatikan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh huruf besar, artinya Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh Kudus itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Bapak bisa perhatikan ayat 37 dikatakan, dan pada hari terakhir itu hari apa saudara? Hari terakhir maksudnya hari terakhir daripada satu perayaan yang pada waktu orang Yahudi merayakan saudara. Namanya hari raya Pondok Daun atau Sukot. Ya. Jadi hari raya Pondok Daun itu adalah 7 hari mereka harus berkumpul bersama-sama berdoa, dan pada hari raya Pondok Daun itu mereka memperingati, mereka tinggal di pondok-pondok sampai hari ini saudara. Orang Israel masih merayakan Pondok Daun sebagai salah satu hari raya yang terbesar. Ada 7 hari raya yang besar yang diperingati oleh orang Israel. Salah satu yang terbesar adalah hari raya Sukot. Dan pada waktu hari raya Pondok Daun, semua orang itu harus berkumpul semua di Yerusalem, saudara. Saya pernah ke Israel, yaitu sekitar bulan Oktober. Kalau saudara pergi pada hari raya Pondok Daun, waduh itu macetnya luar biasa, saudara. Waduh itu tidak enak, saudara. Itu semua orang buat perayaan, dan perayaan mereka itu kebanyakan mereka buat pondok-pondok di luar rumah mereka. Untuk apa? Mereka memperingati ya bagaimana orang Israel pada waktu keluar dari Mesir, mereka tinggal di kemah-kemah, mereka tinggal di pondok-pondok, mereka tinggal bukan di dalam rumah tapi di kemah-kemah. Dan mereka memperingati bagaimana penyertaan Tuhan menyertai mereka keluar daripada Mesir. Nah saudara, tetapi kenapa dikatakan pada puncak perayaan itu, Yesus tiba-tiba berkata, barang siapa haus. Ya, kok tiba-tiba Yesus bisa bilang barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Nah saya mempelajari, saudara, hari raya Pondok Daun itu di hari terakhir itu mereka biasanya mereka ambil air dari kolam Siloam, ya, dan kemudian air itu dibawa ke altar yang ada di Bait Allah, kemudian ditumpahkan, saudara. Air itu ditumpahkan di atas altar itu, saudara. Maksudnya apa? Mereka memperingati pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka tuh kesusahan air. Mereka itu tidak ada air, tetapi pada waktu mereka keluar, Tuhan buat mujizat air yang keluar dari batu. Ya, air yang keluar dari batu yang melambangkan daripada karya Kristus itu sendiri, saudara. Jadi kematian Kristus itu melahirkan yang namanya air kehidupan. Nah, makanya pada waktu puncak perayaan itu orang-orang sedang menumpahkan air, tiba-tiba Yesus berteriak. Jadi saudara bayangkan kisahnya itu. Mereka sedang menumpahkan air,
Tapi Yesus bicara, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tiba-tiba orang semua lagi tumpahkan air. Mereka langsung lihat sama Yesus. Yesus langsung teriak, barang siapa haus. Ya, aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus. Tapi saya mau kasih tahu kalian satu air yang kalian perlukan dalam hidup ini. Dan air itu akan membuat kalian tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Saudara ingat, Yesus pernah berkata kepada siapa? Wanita Samaria. Waktu wanita Samaria ada di pinggir sumur. Wanita Samaria itu mau ambil air sumur. Terus kemudian Yesus ada di situ. Yesus bilang, tolong kasih ambil beta air. Wanita Samaria itu bilang, kamu orang Yahudi, kan kita tidak bergaul. Kamu kok minta sama saya orang Samaria? Yesus bilang ini, kalau kamu tahu siapa yang minta sama kamu, niscaya kamu akan berikan. Karena air yang akan aku berikan, itu akan menjadi mata air dalam kehidupanmu. Ini, jadi Yesus itu sedang memberikan sebuah gambaran, saudara. Ya, bahwa air itu gambaran dari siapa di sini? Ya, yang dimaksudkan dengan air ini adalah apa? Ayat 39. Yang dimaksudkannya dengan air itu adalah siapa? Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi Yesus menggambarkan Roh Kudus itu seperti air. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup seseorang itu apa? Air, saudara. Ya, saudara pilih mana? Lapar makanan atau haus? Pilih mana, saudara? Mau lapar atau haus? Paling pertama mungkin lapar masih bisa ditahan, tapi kalau haus, saudara, wah, saudara, air itu satu kebutuhan yang paling mendasar, saudara. Kalau orang mau cari rumah, pasti ditanya ada air tidak, ya kan? Kalau rumah tidak ada air, sekalipun rumahnya bagus dari emas, tapi air tidak ada, waduh susah, saudara. Betul? Satu air, satu terang, dua. Tapi air itu kebutuhan paling mendasar, saudara. Nah, kenapa Yesus menggambarkan Roh Kudus itu seperti air? Artinya Yesus sedang bilang, kalau kamu hidup tanpa Roh Kudus, kamu tuh sebenarnya tidak bisa hidup. Kamu hidup tanpa Roh Kudus sama seperti manusia hidup tanpa air. Mungkin dia bisa kelihatan hidup, tapi dia tidak sungguh-sungguh hidup, saudara. Ya. Jadi ada sebuah kebutuhan dasar yang manusia roh kita butuhkan dalam hidup ini. Kebutuhan dasar itu namanya seorang pribadi, namanya Roh Kudus. Yesus gambarkan itu seperti air. Ya, kalau wanita itu dia mengalami kekeringan dalam kehidupannya. Dia ngalamin, kalau saudara, ya, jadi Yesus gambarkan itu seperti kebutuhan yang bisa memuaskan hidupnya. Bagi wanita Samaria, dia sedang mengalami sebuah kehausan. Hidupnya tidak puas dalam hidupnya. Makanya Tuhan aku tawarkan sebuah air. Air yang bisa jadi mata air dalam kehidupanmu, yaitu Roh Kudus. Nah, sama seperti hidup kita juga, saudara. Hidup manusia, hidup kita ini ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, selain oleh pribadi Roh Kudus. Makanya kita sebagai orang percaya, kita sangat membutuhkan, kita sangat memerlukan namanya pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Dan pribadi Roh Kudus itu digambarkan kebutuhan itu seperti akan air dalam hidup kita. Ya, ketika kita tidak menyadari itu, saudara, akan ada sebuah kekeringan, saudara. Waktu ada kekeringan itu, maka hidup seseorang itu ada pelarian-pelarian yang aneh-aneh. Coba saya ajak kita baca di dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Nah, izinkan saya minum air ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Seberapa banyak kita di sini masih suka mabuk? Masih suka minum sopi. Ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa Tuhan itu bandingkan mabuk anggur dengan penuh dengan roh? Kenapa, saudara? Kalau kita tidak ngalamin, ya, kepenuhan roh itu maksudnya apa, saudara?
Nanti saya akan jelaskan, saudara. Kepenuhan roh itu bukan berarti Roh Kudus dalam hidup kita itu kadang dia setengah, kadang dia penuh seperti air ini. Bukan berarti dia setengah, bukan berarti dia penuh, saudara. Waktu kita terima Tuhan, kita menerima dia satu pribadi utuh dalam hidup kita. Bahkan yang bisa buat kita lahir baru juga Roh Kudus. Yang bisa memindahkan kita dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib, itu juga Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih kita iman, kita percaya kepada karya Kristus, kita dibasuh oleh darah Yesus, roh kita dijadikan baru, kemudian Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu semua karya Roh Kudus, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita tidak menyadari Roh Kudus dalam hidup kita, itu seperti kita ada dalam sebuah kekeringan. Ya, kekeringan. Makanya waktu orang mengalami kekeringan, dia akan cari pelampiasan kepada sesuatu yang lain. Orang biasa suka minum-minum, ya kan? Karena apa? Ada suatu kebutuhan yang dalam hidupnya ada kekeringan yang tidak bisa dipuaskan. Dia cari pemuasan supaya dia bisa nikmati itu. Makanya dia sampai minum-minum, mabuk-mabuk. Tapi sebenarnya kebutuhan dasarnya adalah ada sebuah kekosongan yang hanya bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara. Itu digambarkan seperti air. Roh Kudus itu digambarkan seperti air yang menjadi kebutuhan dasar buat kita sebagai manusia. Saudara, ya, kita tidak bisa hidup tanpa air. Sama halnya dengan kita juga tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Dan kabar baiknya bahwa sebagai orang percaya hari ini, ya, sebagai orang percaya bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada dalam perjanjian lama. Perjanjian lama sekalipun mereka orang kudus, sekalipun Daud, Abraham, mereka tidak pernah bisa ngalamin Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan mereka. Mereka cuma bisa ngalamin Roh Kudus itu hinggap di luar mereka. Roh Kudus itu bisa datang sama mereka. Roh Kudus itu bisa menaungi mereka, tapi tidak bisa tinggal dalam hidup mereka. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang perjanjian lama. Oleh karena darah Yesus hari ini, Roh Kudus itu tinggal dan memeteraikan kita. Dia adalah pribadi Allah yang hidup, yang tinggal dalam kehidupan kita. Nah, tetapi saudara, apa artinya dia itu menjadi penuh dalam kehidupan kita? Saudara, menjadi penuh dalam kehidupan kita, itu artinya bahwa dia bukan hanya sekedar tinggal, tapi dia yang menguasai kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, tapi bukan berarti dia menguasai hidup kita. Saya sering kali bilang, apa bedanya Roh Kudus dengan roh jahat? Apa bedanya seseorang itu dirasuki roh jahat dengan dia dipenuhi Roh Kudus? Saudara, roh jahat itu akan mengikat. Dia akan paksa orang itu. Dia akan buat orang itu sampai terikat dan tidak bisa terlepas. Tapi kalau Roh Kudus, dia sangat gentle. Dia tidak akan paksa seseorang. Dia tidak akan paksa saudara dan saya. Dia roh yang lembut. Dia roh yang ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi dia juga tidak pernah paksa kita. Kita seringkali bisa tidak menyadari dia. Ya, kita seringkali bisa tidak menyadari kehadirannya. Tapi saya mau kasih sebuah kebenaran. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi waktu kita menyadari kehadirannya dalam hidup ini. Dan dia adalah pribadi yang bisa berduka. Kenapa dia bisa berduka? Karena kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, saudara. Nah, saya akan bawa kita lebih lagi, saudara. Mari kita ke Yehezkiel pasal 47. Saya akan bawa kita melihat ada sebuah gambaran daripada pribadi Roh Kudus juga. Ya, dalam Yehezkiel pasal 47 yang mirip dengan yang Yesus katakan dia seperti air. Yehezkiel pasal yang ke-47, ayat yang pertama. Sebentar, Yehezkiel. Mungkin saya tidak akan bacakan semua, saya akan jelaskan saja beberapa ayat. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya lah aku keluar melalui pintu gerbang utara,
Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Yang mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Yang mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang sungai itu ada banyak pohon sebelah kiri, sini dan sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan, bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam. Nah saudara, ini dikatakan, nanti kita akan teruskan situ, ada air yang mengalir keluar dari bait Allah. Ya, saudara, kalau kita ke Israel, tempat bait Allah itu di bawahnya tidak ada air, saudara. Jadi ini adalah sebuah gambaran, ya. Bait Allah itu hari ini siapa, saudara? Saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Ya, dan Yesus tadi berkata, dari dalam hati orang percaya akan mengalir apa? Aliran-aliran atau sebuah sungai yang mengalir. Ada sebuah sungai yang mengalir dari bait Allah. Dan sungai itu adalah Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu bisa menjadi mata air dalam hidup kita. Tapi bisa saja mata air itu kita tidak rasakan dalam hidup ini, saudara. Kalau saudara baca, mata air yang keluar itu memberikan dampak yang luar biasa. Kalau saudara baca, dia akan membuat semuanya menjadi hidup. Tanaman-tanaman menjadi hidup. Ya, tumbuh-tumbuhan menjadi hidup. Dan kemudian kalau kita lihat, dimanapun air itu mengalir akan ada kehidupan, saudara. Akan menjadi berkat. Nah saudara, demikian juga Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kalau dia mengalir keluar, atau dia dimanifestasikan, itu akan menjadi berkat yang pertama buat kita terlebih dahulu. Kemudian akan menjadi berkat buat orang lain, saudara. Amin, saudara. Jadi saya mau kasih tahu gini, karya Roh Kudus itu buat kita hari ini, sekarang itu ada 3 sebenarnya. Kalau kita baca dalam Yohanes 16. Yang pertama, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Itu bicara buat orang-orang yang belum percaya, Roh Kudus itu akan memberitahu kebutuhan mereka, akan jawaban atas dosa mereka. Roh Kudus itu makanya dalam setiap KKR, dalam setiap penginjilan, saudara, bukan hebatnya orang yang menyampaikan firman itu. Sehebat-hebatnya orang, sepintar-pintarnya pendeta, penginjil, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, hati seseorang tidak bisa ngalamin kelahiran baru, saudara. Nah, ketika seorang menyampaikan tentang kabar baik, tentang Yesus, tentang apa yang Yesus kerjakan, itu Roh Kudus paling suka, saudara. Ya, Roh Kudus paling suka ketika Injil itu diberitakan. Roh Kudus paling suka ketika kabar baik tentang Yesus itu diberitakan, saudara. Saya akan tunjukkan, saudara, apa yang menjadi kesukaan Roh Kudus. Kalau kita tahu menjadi kesukaan Roh Kudus dan kita hidup di dalamnya, saya percaya Roh Kudus itu akan mengalir dari hidup kita. Amin, saudara. Tapi kalau kita tidak tahu kesukaannya dia dan kita lakukan yang berlawanan dengan kesukaannya dia akan berduka dalam hidup kita. Kalau dia berduka, kira-kira dia bisa mengalir tidak dalam hidup kita? Dia seperti berdiam, saudara. Jadi Roh Kudus itu bagi orang percaya, dia akan ambil apa yang dia sudah kerjakan, itu dimanifestasikan buat kita. Nah, saya akan tunjukkan dalam satu ayat apa yang menjadi kesukaan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 sampai 44. Ya, saya buka satu rahasia, apa yang menjadi kesukaan Roh Kudus sehingga dia bisa bekerja, dia bisa memanifestasikan pribadinya. Nah, ini Kisah Para Rasul, saudara. Tentang dialah, dia ini siapa?
Dia ini siapa? Yesus. Tentang Yesuslah semua nabi apa? Bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat apa? Pengampunan dosa oleh karena apa? Namanya. Jadi saudara, kalau saudara mau dapat pengampunan dosa, tidak ada cara lain. Bukan dengan saudara berbuat baik, bukan dengan saudara lakukan segala yang baik, bukan dengan saudara beramal, bukan dengan saudara melakukan apa? Tindakan-tindakan moral, sama sekali itu tidak bisa menghapus dosa kita. Firman Tuhan berkata tentang Yesuslah semua nabi bersaksi yang ada dalam perjanjian lama bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapatkan apa? Pengampunan dosa oleh karena apa? Karena nama Yesus. Ayat 44 sudah perhatikan. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, ini Petrus khotbah nih saudara. Ketika Petrus sedang berkata demikian, berkata apa? Berkata yang tadi itu. Pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Ya. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan apa? Pemberitaan itu. Jadi saudara mau Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara, kita harus tahu apa yang menjadi kesukaannya dia. Apa yang menjadi kesukaannya dia? Firman Tuhan berkata Roh Kudus itu hanya menunjuk pada seorang pribadi. Dia ada saat ini bukan untuk memuliakan dirinya, tapi untuk menunjukkan pada pribadi Yesus. Jadi kalau kita fokus, ya kita dengar tentang Yesus, dia suka saudara. Jadi waktu kita beritakan tentang nama Yesus, hari ini saya beritakan nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Saudara dengar di rumah, mungkin saudara dengar seperti dengar biasa. Tapi Roh Kudus itu sedang bekerja dalam hati saudara. Ya, Roh Kudus turun dan menjamah hati saudara. Waktu kita beritakan tentang Yesus, karyanya, pengampunannya, kasihnya, cintanya, itu Roh Kudus itu suka saudara. Nah, demikian pula buat kita orang percaya. Yesus berkata sama murid-muridnya, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Bagi orang belum percaya akan dosa karena mereka tidak percaya. Bagi kita orang percaya, Roh Kudus akan ingatkan kita akan status kita, identitas kita. Saudara tahu, seringkali kita lupa identitas. Betul tidak? Dalam hidup ini kita suka lupa. Kita suka nyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Tuhan bilang, engkau anakku. Ya kan? Seringkali kita lupa identitas. Tuhan bilang jangan lupa identitas. Dimanapun engkau berada, apapun situasimu, apapun keadaanmu. Ya, engkau ada di got, engkau ada di gunung, engkau ada di lembah, engkau ada di apapun. Identitasmu tidak pernah berubah, engkau adalah anakku. Nah dari mana saudara kita dapatkan pengertian itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih tahu kita. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 8, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak. Yesus hari ini ada di sorga. Siapa yang bersaksi sama roh kita? Roh Kudus saudara. Ya. Nah buat kita orang percaya, kalau kita selalu sadari siapa kita dalam Kristus, itu dia suka. Roh Kudus itu suka. Karena apa? Kita sejalan dengan dia. Kita sejalan dengan dia. Kita satu paham dengan dia. Tapi kalau kita lebih fokus dengan situasi kita, keadaan kita. Saudara, saya percaya Roh Kudus itu kadang-kadang dia berdiam. Dia berdiam bukan karena dia tinggalkan kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi dia kadang-kadang dia sedih karena kita tidak dengar apa yang dia mau dalam hidup kita. Saudara, saat-saat seperti ini seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, seringkali kita lebih fokus dengan panca indera kita. Dan itu membuat kita lupa akan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Saudara, kita kembali ke Yeskiel, saudara. Nah tadi dikatakan dari bait Elohim itu ada keluar sungai. Ya, aliran-aliran. Dia bergerak. Nah kemudian disuruh ukur. Ukur 1000 hasta. Waktu diukur 1000 hasta, masih semata kaki. Ukur lagi 1000 hasta, naik sampai di lutut. Ya,
Kalau saudara, air itu di mata kaki saudara, kira-kira saudara gampang berjalan atau tidak? Masih bisa berjalan? Masih bisa. Tapi kalau air itu mulai naik sampai ke lutut, saudara bisa berjalan tidak saudara? Masih bisa. Kalau naik sampai pinggang, bisa tidak saudara? Saudara, kalau di laut, saya pernah baptis di laut beberapa waktu yang lalu, gelombangnya cukup besar, itu air sampai di dada sini, waduh itu kita seperti terombang-ambing saudara. Itu baru sampai dada, kita masih bisa injak. Tapi kalau air itu sampai kita tidak bisa injak lagi dasar, kita ada di tengah samudra luas. Kira-kira saudara yang menguasai air atau air yang menguasai saudara? Air yang menguasai hidup kita. Nah saudara, kalau saya renungkan tentang ini seperti gambaran hidup kita. Waktu kita berjalan masih semata kaki, air itu sama seperti Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi yang lebih pegang kendali dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, daging kita. Ya, daging kita itu masih kelihatan. Ya, daging kita itu masih kelihatan. Saya waktu saya renungkan tentang ayat ini tiba-tiba saya diingatkan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kenapa rusa itu rindu sama sungai? Kenapa rusa itu rindu sama sungai? Bukan berarti dia haus saja. Tapi waktu dia masuk ke sungai, dia tutup tubuhnya semua dengan air. Itu bau dagingnya hilang. Bau dagingnya yang hilang, itu membuat musuh tidak bisa menyerang kehidupannya. Waktu hidup kita, Roh Kudus itu hanya semata kaki ataupun hanya selutut. Daging kita yang masih keluar yang banyak. Daging itu bicara apa? Ini bicara sifat-sifat daging kita. Kenapa sifat-sifat daging itu muncul? Karena kita lebih melihat situasi dan keadaan kita dengan kekuatan kita sendiri. Saya seringkali mendefinisikan daging adalah reaksi negatif pertama kita ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Waktu engkau menghadapi masalah, waktu kantong saudara kering misalnya, reaksi pertama apa? Waduh, khawatir, takut, ya kan? Nah, takut, khawatir itu bukan reaksi dari Roh Kudus, percayalah. Roh Kudus tidak pernah berikan kita roh ketakutan. Roh Kudus selalu berikan kita roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Amin. Waktu kita mulai khawatir, waktu kita mulai takut, waktu kita mulai marah, waktu kita mulai emosi, waktu kita mulai apalagi saudara, pokoknya reaksi negatif pertama. Waktu kita menghadapi suatu situasi, itu daging. Daging kita. Nah, tapi bagaimana hidup kita tidak dipimpin oleh daging kita? Kita tidak bisa mematikan daging kita dengan kekuatan kita sendiri. Saudara tidak bisa bilang, saya tidak mau emosi, saya tidak mau khawatir, saya tidak mau marah. Tidak bisa saudara. Saya pokoknya buat program, hari ini saya tidak mau marah. Dari pagi kita bilang, saya tidak mau marah Tuhan, saya tidak mau marah Tuhan. Pokoknya hari ini saya tidak mau marah. Begitu saudara keluar dari rumah, begitu saudara buka pintu, yang saudara lihat orang yang bikin jengkel saudara. Yang saudara ingat adalah, saya tidak mau marah, tapi saudara jadi marah saudara. Nah, artinya gini saudara, Tuhan bilang, daging kita tidak pernah bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, daging kita itu hanya bisa kita selesaikan ketika kita tidak berfokus menyelesaikan daging itu. Tapi kita berfokus kepada Yesus dan apa yang sudah dikerjakan. Dan itu dinyatakan oleh Roh Kudus. Maksudnya gini, ya sudah tidak usah fokus dengan itu. Tidak usah fokus dengan daging saudara. Tidak usah fokus bagaimana menyelesaikan daging itu. Fokuslah dengan engkau menyadari cinta Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena Roh Kudus itu suka waktu kita menyadari Tuhan dan apa yang dia kerjakan. Dan salah satu hal yang Roh Kudus mau singkapkan dalam hidup kita adalah betapa besar cinta Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita buka coba Efesus pasal 3 ayat yang ke-19. Efesus pasal 3 ayat yang ke-19. Tapi kita baca jangan ayat 19 dari beberapa ayat sebelumnya.
Coba tampilkan ayatnya. Efesus pasal 3. Ada? Ayat berikutnya 16 coba. Aku berdoa, kata Paulus, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh apa? Roh Kudus di dalam batinmu. Jadi Roh Kudus itu tempatnya di dalam batin kita. Ya, kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam batin kita. Dan kita akan dikuatkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi betapa pentingnya pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Ayat 17. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam apa? Di dalam kasih. Jadi waktu Roh Kudus tinggal dalam hati kita, ya, kita bisa punya iman. Iman itu yang membuat kita percaya bahwa Kristus itu ada di dalam hidup kita. Jadi kita percaya bahwa Kristus ada dalam hidup kita bukan oleh karena perasaan. Karena perasaan kita naik turun. Perasaan kita itu kadang waktu kita rasakan kasih Tuhan, wah itu luar biasa. Nah makanya oleh iman. Tapi iman itu juga oleh karena Roh Kudus yang kasih buat kita. Waktu kita menyadari Kristus di dalam hati kita, kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi akar yang paling dasar yang Roh Kudus mau kasih tahu buat kita itu tentang kasih, saudara. Kasih itu kasih siapa? Bukan kasih kita sama Tuhan, tapi kasih Tuhan sama kita. Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Jadi waktu kita menyadari kasihnya, waktu kita menyadari cintanya dalam hidup ini, waktu kita selalu menyadarkan diri kita akan itu, saudara. Itu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dia bawa kita tenggelam dalam sungainya. Ya dalam samudranya, saudara. Next, ayat berikutnya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui apa? Segala pengetahuan. Jadi logika kita tidak pernah bisa memahami kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu hanya bisa kita mengerti dengan pewahyuan oleh Roh Kudus yang Dia nyatakan buat kita. Amin, saudara. Waktu kita mengalami kasih Tuhan, disitulah kita sedang dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara mau mengalami kepenuhan Allah? Bagaimana caranya mengalami kepenuhan Allah? Ya, bukan dengan kita doa puasa, minta Tuhan penuhkan aku, ya. Itu tidak salah juga sih, tapi menurut ayat ini, bagaimana kita dapat mengalami kepenuhan Allah? Kita mengalami kepenuhan Allah ketika kita menyadari kasih Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada segala pikiran kita, logika kita. Bagaimana kita bisa memahami kasih itu? Waktu Roh Kudus mewahyukan itu buat kita. Jadi saudara, apa yang kita minta setiap hari sebenarnya dalam hidup kita? Minta pewahyuan akan kasih-Nya yang jauh melebihi segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau kita dapat mengerti betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, ada sebuah kekuatan dalam hidup kita, saudara. Waktu hari Minggu kemarin saya dapatkan sebuah pengertian, kita ini menjadi pusat perhatian dari Allah Tritunggal. Saudara bayangkan Allah Tritunggal itu mau tinggal dalam hidup kita. Pencipta langit dan bumi. Dia mau turunkan derajatnya sama seperti kita. Dia angkat kita sama seperti Dia. Untuk mengerti ini dibutuhkan sebuah pewahyuan. Karena apa? Bagi orang lain itu gila. Tidak ada Tuhan seperti itu. Bahkan kita dicemooh. Mana ada Tuhan yang mau mati? Mana ada Allah yang mau naik di atas salib? Itu Allah yang dianggap seperti palsu. Makanya dibutuhkan sebuah pewahyuan untuk kita bisa memahami kasih Tuhan. Dan yang memberikan pewahyuan itu adalah Roh Kudus. Nah, saudara, terus ayat berikutnya, saudara. Ayat berikutnya, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebenarnya kita mau, kalau kita berdoa,
Tuhan jawab itu lebih daripada yang kita doa. Sebenarnya kita mau, Tuhan saya mau minta motor, dikasih mobil. Nah itu kan dikasih yang lebih saudara, ya kan? Saya mau minta 1 dikasih 2, ya kan? Asal jangan sudah punya istri 1 minta 2 saudara. Nah, tidak saudara ya. Nah, tapi Tuhan bilang gini, kalau kita dipenuhkan dengan kasih Kristus, kita dipenuhi dengan cintanya. Waktu kita doa, Tuhan itu melakukan lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan. Jadi saudara, hal yang terpenting dalam hidup ini apa saudara? Kita selalu menyadari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita dan kasih-Nya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Waktu kita menyadari itu saudara, itu seperti kita ditenggelamkan. Firman Tuhan berkata kita ditenggelamkan dalam sungainya. Dan waktu kita ditenggelamkan saudara, nah saudara akan lihat bagaimana dia bawa kita. Dia bawa kita untuk hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan. Dia akan buka jalan mungkin yang kita tidak pernah pikirkan. Saudara, hari-hari ini kita butuh itu saudara. Hari-hari ini kita butuh hikmat, kita butuh tuntunan, kita butuh jalan, kita butuh pengertian, kita butuh tuntunan dari Tuhan. Semua akal logika manusia hari-hari ini sepertinya tidak berguna. Seluruh dunia sedang diperhadapkan pada situasi yang sulit saudara. Nah bagian kita anak-anak Tuhan apa? Tenggelamkan diri saudara di dalam sungai cintanya Tuhan, di dalam samudranya Tuhan. Dia seperti mentari yang kasih-Nya tidak pernah berubah, tidak pernah terlambat. Dia seperti samudra, sungai. Dan kalau kita tenggelam dalam sungai itu, saudara, kita tidak pernah akan cukup sampai oh sudah Tuhan saya tidak mau lagi. Tidak saudara. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dan dia selalu membuat kita takjub. Dan Roh Kudus, waktu dia buat kita merasakan itu saudara, waktu kita bisa menikmati itu, saudara, dia bekerja dalam hidup saudara. Dia buka jalan yang saudara tidak pernah mengerti. Dia jadi hikmat buat saudara, dia jadi kekuatan buat saudara, dia jadi kesembuhan buat saudara, dia jadi pertolongan dalam hidup saudara. Amin saudara. Jadi apa yang mesti kita sadari? Banyak kali kita fokus dengan banyak hal. Banyak kali kita fokus ini jalannya bagaimana, ini jalannya bagaimana, ini jalannya bagaimana, ini jalannya bagaimana. Sehingga kita stres saudara. Tapi Tuhan kasih kita satu jalan. Sadari Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Apa yang dia kerjakan, apa yang buat dia suka ketika kau menyadari perbuatan Kristus yang sudah diselesaikan ya buat kita. Apa itu? Kasih-Nya, pengampunannya, cintanya. Selalu sadar itu dalam hidup ini. Sehingga apa saudara? Waktu engkau tenggelam di dalam sungai itu, bau daging saudara hilang saudara. Sama seperti rusa yang tenggelamkan dirinya di sungai. Bau dagingnya hilang. Waktu bau dagingnya hilang, ada harimau, ada singa mau memangsa dia tidak bisa cium. Karena apa? Karena bau daging hilang. Kalau bau daging kita, kedagingan kita hilang saudara. Ya, bukan berarti daging kita mati, tapi daging kita hilang waktu kita berjalan dalam roh. Kita dipimpin roh, kita bergerak dalam roh, dipimpin roh. Dipimpin roh itu bukan ngeroh saudara ya. Dipimpin roh ketika Roh Kudus yang bergerak dalam kehidupan kita. Ya, waktu Roh Kudus yang memimpin kita, daging kita tidak bergerak. Dan waktu daging kita tidak bergerak, di situ kuasa apapun, kuasa gelap, roh-roh jahat, dia tidak bisa menyerang hidup saudara. Amin saudara. Saya percaya seorang yang hidupnya dikuasai oleh kasih Tuhan, tidak ada satupun celah roh jahat yang bisa menyerang kehidupannya. Ya, nah kenapa kita bisa ngalamin serangan, bisa ngalamin itu karena apa saudara? Karena ya daging kita yang bekerja, ada kekhawatiran, ketakutan, stres, sehingga yang lain-lain semua bisa menyerang kehidupan kita. Nah malam hari ini saudara, saya akan tutup dengan ayat yang terakhir di Yeskiel pasal 47. Ya, tidak terasa waktunya sudah mengalir begini cepat saudara. Ayat 9, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Saudara mau apa yang saudara pegang hidup? Amin saudara.
Apa yang saudara kerjakan menjadi hidup? Saudara mengerjakan sesuatu, tadinya orang lain kerja tidak berhasil, saudara pegang itu berhasil. Siapa yang bisa buat itu? Oh, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Tapi kalau saudara tahu Roh Kudus dalam hidup saudara, apa yang saudara kerjakan, itu menjadi sesuatu yang beda. Mungkin ini pekerjaan yang sama, tapi dilakukan oleh orang lain, sepertinya rasanya beda. Tapi waktu saudara kerjakan itu, lakukan itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena saudaranya, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar. Air laut di sini nih adalah laut mati, saudara. Kalau saudara pernah ke laut mati itu laut yang sungguh-sungguh asin, saudara. Kadar garamnya itu sangat tinggi. Kalau orang masuk sana lebih dari setengah jam dia jadi ikan asin, saudara. Betul, saudara. Ya, makanya kalau kita ke sana mandi tidak boleh lebih dari 15 menit, harus cepat cepur. Nah, firman Tuhan bilang air itu mengalir sampai ke laut mati pun, laut mati itu menjadi tawar, saudara. Saudara tahu betapa dahsyatnya Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Ya, orang yang asin, orang yang pahit, ketika dia berjumpa dengan saudara, ada suatu kehidupan yang mengalir. Amin. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya jadi hidup, menangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Englaim. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini, saudara. Di saat semua kelihatan mati, di saat semua seperti tertutup, kita butuh ya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Membuat apa? Apa yang kita sentuh itu menjadi hidup, saudara. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan laut besar sangat banyak. Tapi rawa-rawa dan paya-paya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Jadi tidak semuanya dibikin jadi tawar. Ada tempat yang memang untuk membuat garam itu tetap asin. Pada kedua tepi sungai itu bersama-sama macam pohon buah-buahan. Daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Sebenarnya kita mau dari hidup kita melahirkan buah-buah yang tidak pernah habis sepanjang tahun. Amin, saudara. Itu butuh Roh Kudus, saudara. Ya, butuh Roh Kudus. Nanti besok saya akan share dari Yohanes pasal 15. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Beginilah firman Tuhan. Nah, oke, sampai ayat 12. Nah, saudara, malam hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus itu seperti air yang mengalir. Dan air yang mengalir itu tinggal dalam hidup kita. Dia adalah seorang pribadi, tapi dia itu digambarkan seperti air yang mengalir. Artinya apa? Kalau saudara mau menyadari dia dalam hidup ini, dia akan mengalir, dia akan memancar, menjadi mata air dalam hidup saudara. Dia akan memanifestasikan apa yang Tuhan bisa kerjakan, itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau dia mengalir dalam hidup saudara, apa yang saudara pegang, apa yang saudara lakukan, itu akan menjadi berhasil. Amin, saudara. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Ketika engkau tahu apa yang menjadi kesukaannya. Apa yang menjadi kesukaan Roh Kudus? Kesukaan Roh Kudus adalah dia hanya bicara tentang seorang pribadi, namanya Yesus. Apa yang Yesus kerjakan? Apa yang Yesus sudah selesaikan? Apa yang Yesus sudah lakukan? Dia sudah mengampuni kita, dia sudah melayakkan kita. Dan kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.